Selanjutnya 1/12 asuransi sudah kadaluarsa atau terpakai. Jadi bebannya itu beban asuransi. Jadi akunnya itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar $200. $200 dan asuransi di muka sebesar $200. Dan selanjutnya berdasarkan perhitungan fisik, perlengkapan pembersih yang masih ada pada tanggal 31 Juli adalah sebesar $300. Jadi akunnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar $500 di debit, sedangkan perlengkapan di kredit sebesar $500. Kenapa $500? Karena perlengkapan 300 dikurang 800 perlengkapan yang ada di jurnal umum, jadi dikurangi, jadi hasilnya $500. Selanjutnya gaji yang masih harus dibayar sebesar $500. Jadi nama akunnya beban gaji pada utang gaji sebesar $500. Selanjutnya kita mengerjakan neraca saldo yang sudah disesuaikan. Pada tanggal 31 Juli 2021, Marriage Maid's Cleaning Service. Yang pertama ada kas sebesar $6.200, $6.000, piutang usaha $6.200, perlengkapan pembersih $300, asuransi dibayar di muka $2.200, peralatan $10.000, akumulasi penyusutan sebesar $200 di kredit, utang usaha $6.400, utang gaji sebesar $300, $500, modal $14.000, River $600, pendapatan jasa $7.600, $7.600, beban gas dan minyak $400, beban perlengkapan pembersih $500, beban penyusutan $200, beban asuransi $200, beban gaji sebesar $2.100. Jadi jumlah saldo debit pada neraca saldo yang disesuaikan sebesar $28.700. $28.700 dan dikredit $28.700.
$728.700. Adapun kertas kerja akhir periode untuk Marriage Cleaning Service pada 31 Juli 2021. Yang ada di kertas kerja akhir periode itu ada neraca saldo yang disesuaikan, ya, debit kredit, penyesuaian ayat penyesuaian debit kredit, dan neraca saldo yang disesuaikan debit kredit. Sebelum itu, kita akan memasukkan penyesuaian ke buku besar. Piutang usaha, keterangannya itu penyesuaian sebesar $1.300 di debit, jadi $4.900 ditambah $1.300 sebesar $6.200 di saldo kredit. Selanjutnya penyesuaian di perlengkapan. Penyesuaian masuk di kredit sebesar $500. Jadi 800 dikurang 500, $300. Asuransi dibayar di muka. Penyesuaian sebesar 200 di kredit, 200 di kredit. Jadi 2.400 dikurang 200 sama dengan $2.200. Selanjutnya di akumulasi ada penyesuaian sebesar $200 di kredit. Jadi saldo kreditnya $200. Di utang gaji juga terdapat penyesuaian sebesar $500 di kredit. Selanjutnya ada di pendapatan jasa. Penyesuaian sebesar $1.300 di kredit. $1.300 di kredit. Jadi 6.300 ditambah 1.300, $7.600. Di beban gaji juga terdapat penyesuaian sebesar $500 di debit.
Jadi 1.600 tambah $500 $2.100. $2.100 di beban penyusutan ada juga penyesuaian sebesar $200 di saldo debit. Jadi saldo debitnya $200. Beban perlengkapan masuk ke debit $500. Dan saldo debitnya $500. Dan beban asuransi masuk di debit sebesar $200. Saldo debitnya $200. Selanjutnya kita akan mengerjakan laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021. Pendapatan jasa sebesar $7.600. Dan terdapat beban-beban yaitu beban gaji $2.100. Beban gas dan minyak $400. Beban perlengkapan $500. Beban penyusutan $200. Beban asuransi $200. Jadi jumlah bebannya yaitu $3.400. $3.400. Dan laba netonya sebesar $4.200. Kenapa laba netonya $4.200? Karena $7.600 pada pendapatan jasa dikurangi dengan jumlah beban $3.400, jadinya $4.200. Selanjutnya kita akan mengerjakan laporan ekuitas pemilik. Yang pertama itu modal Mary Coleman 1 Juli 2021 itu $14.000. Setelah itu investasi selama bulan berjalan $14.000. Laba neto berjalan $4.200. Jadi 14.000 dikurang 4.200 ditambah 4.200 sebesar $18.200. Dan dikurangi penarikan sebesar $600. Kenaikan pada ekuitas pemilik
17.600 dolar. 17.600 dolar. Jadi modal Mary Coleman adalah 17.600. 17.600. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aset. Aset terdapat dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Di aset lancar terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Kas sebesar 6.000, piutang usaha sebesar 6.200, perlengkapan 300 dolar, sewa dibayar di muka, tidak terdapat sewa dibayar di muka, jadi tidak ditulis. Jadi asuransi dibayar di muka 2.200 dolar. 200 dolar. Jadi jumlah aset lancar keseluruhan adalah 14.700 dolar. 700 dolar. Yang kedua itu aset tetap. Jadi aset tetap terdapat peralatan kantor dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi peralatan kantor jadi peralatan sebesar 10.000 dolar. Dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 200 dolar. Jadi jumlah aset tetap 9.800 dolar. Jadi jumlah aset keseluruhan yaitu 24.500 dolar. 24.500 dolar. Selanjutnya liabilitas. Liabilitas jangka pendek itu ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Utang usaha sebesar 6.400 dolar. Utang gaji sebesar 500 dolar. Tidak terdapat pendapatan diterima di muka. Jadi total liabilitasnya yaitu 6.700 dolar. Selanjutnya ekuitas pemilik. Terdapat modal Mary Coleman. Modalnya yaitu 11.600. $17.600 dolar. 600 dolar. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar 24.500 dolar. Selanjutnya kita mengerjakan jurnal penutup. Pada tanggal 31 pendapatan jasa dan ikhtisar laba rugi. Pendapatan jasa sebesar 7.600 dolar dan ikhtisar laba rugi sebesar 7.000
$4.600 di kredit. Nah, selanjutnya ikhtisar laba rugi yang terdiri dari beban gaji, beban gas dan minyak, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan beban asuransi. Jadi beban gaji $2.100, beban gas dan minyak $400, beban perlengkapan $500, beban asuransi $200, beban asuransi $200. Jadi ikhtisar laba rugi sebesar 3.400 di debit. Selanjutnya ikhtisar laba rugi pada modal merik. Ikhtisar laba rugi di debit sebesar $4.200 dan di modal merik masuk ke kredit sebesar $4.200. Dan terakhir modal merik pada prefer sebesar $600 dan di prefer $600 di kredit. Jadi kita kembali mempostingnya di buku besar sebagai jurnal penutup. Terdapat penutupan di akun modal. Penutupan yaitu $600 di debit. $600 di debit. Jadi $14.000 dikurangi $600.000 sebesar $13.400 di kredit. Terdapat juga di akun prefer penutup. Jadi sebesar $600 di kredit. Ikhtisar laba rugi terdapat 3 jurnal penutup, yaitu di kredit $7.600, di debit $3.400. Jadi $7.600 dikurang $3.400 sebesar $4.200 di kredit. $4.200. Dan penutupan terakhir di ikhtisar laba rugi terdapat di debit sebesar $4.200. Jadi pada ikhtisar laba rugi sudah habis. Pendapatan jasa terdapat jurnal penutup. Jadi terdapat di debit sebesar $7.600. Beban gaji
$2.100 di kredit. Beban gas dan minyak $400 di kredit. Beban perlengkapan $500 di kredit. Beban penyusutan $200 di kredit. Beban asuransi $200 di kredit. Jadi yang terakhir adalah kita mengerjakan neraca saldo setelah penutupan 31 Juli 2021. Kas sebesar $6.000. Piutang usaha $6.200. Perlengkapan $300. Asuransi dibayar di muka $2.200. Peralatan $10.000. Akumulasi penyusutan $200 di kredit. 200. Utang usaha $6.400 di kredit. Utang gaji $500 di kredit. Modal dari Coleman sebesar $17.600. Jadi saldo debit pada neraca saldo setelah penutupan sebesar $24.700. Dan saldo kredit di neraca saldo setelah penutupan sebesar $24.700.